Loh, teng celana dalam saya sudah tidak ada bercak darah, atau teng apa itu? Iya, softtek itu umumnya, tapi apa pembalut. Sudah tidak ada darahnya, berarti saya suci. Salah, tidak seperti itu. Cara mengecek bahwasanya kita benar-benar suci, sudah tidak keluar darah, itu harus ada caranya sendiri. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallifi kutubina Abil Khusus Majazuli Usman Bani Rodi Jazuli wa man intasaba ilaihim wa ila hadrati jami'i muassisi Nahdlatul Ulama lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan sekarang cuma memantapkan keterangan yang kemarin yang sudah ada, karena kemarin masih banyak yang belum tersampaikan. Kata sangat sing penting-penting tapi belum disebutkan karena memang waktunya terbatas kantosan nggih. Terus sak mengke dimantapkan lagi dari keterangan yang kemarin. Biar tidak lupa, saya ulas kembali sedikit-sedikit membahas tentang warna darah haid. Kemarin warna darah haid semuanya ada berapa? Ada 5 ya. Dari yang paling kuat yakni hitam, merah, merah kekuningan, kuning, keruh. Kenapa kita kok harus mengetahui kuat lemahnya darah? Kemarin sudah saya sebutkan, ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadah, kuat lemahnya darah ini sangat penting. Jadi kita harus mengetahui mana itu darah yang kuat, mana itu darah yang lemah. Ketika nanti darah yang kita keluarkan lebih dari 15 hari 15 malam. Karena ada mustahadah yang mana nanti hukum haidnya diambil dari darah yang paling kuat. Jadi kita harus mengetahui mana itu darah yang kuat, mana itu darah yang lemah, karena mempengaruhi tentang hukum haid yang kita alami ketika mengalami istihadah, yakni keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam. Kemarin ketika sudah mengetahui warna darah, kemudian ada sifat yang mendukung kuat lemahnya darah. Ada 4 kemarin yang sudah disebutkan, yakni kental, berbau, kemudian tidak kental dan tidak berbau. Jadi ini juga bisa menentukan kuat lemahnya darah. Jadi didorong atau ditambah sifat-sifat bagaimana? Seperti kemarin saya contohkan, misalkan ada darah hitam sama darah merah. Kalau dari segi warna, merah dan hitam kuat hitam. Tetapi nanti bisa didorong oleh salah satu sifat yang ada. Misalkan darah hitam encer dengan darah merah kental. Tadi dari segi sifat, dari segi warnanya kuat hitam, tapi dari segi sifat kuat kental. Merah kental, hitam encer. Berarti kalau ditimbang itu sama kuatnya. Bagaimana kita menentukan? Karena sama-sama kuatnya, menurut keterangan, ketika ada darah yang jika ditimbang sama kuatnya, maka darah yang keluar lebih dahulu itulah darah yang paling kuat. Kemudian paling sedikitnya haid kemarin 1 hari 1 malam, harus 1 hari 1 malam.
Misalkan kenapa kok 1 hari 1 malam? Ketika keluar darah, misalkan duhur, sampai duhur lagi keluar terus, itisol, tidak ada hentinya. Kemudian setelah itu berhenti. Bagaimana darah yang kita keluarkan? Apakah namanya darah haid atau bukan? Kita lihat, karena aqallul haidhi yaumun walailah. Jika dihitung pakai jam adalah 24 jam. Berarti kalau keluar zuhur sampai zuhur lagi, itu namanya sudah ada 24 jam meskipun cuma 1 hari. Karena itu sudah mencukupi aqallul haidhi yaumun walailah. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Masa yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua harus ada 15 hari 15 malam. Sekarang kalau ada wanita yang mengalami haid terputus-putus, kadang kan setiap wanita tidak sama mengalami haid. Ada yang normal keluar terus, ada yang terputus-putus. Bagaimana kita menghukuminya? Kemarin kalau menurut qaul mu'tamad, tadi qaul yang mengatakan tentang darah haid kemarin kan ada 2. Yang pertama qaulnya Imam Sahbi, yang kedua qaulnya Imam Lakti. Tapi yang mu'tamad itu yang biasa kita buat pegangan, itu adalah qaulnya Imam Sahbi yang mengatakan keluar darah beserta nakoknya semuanya dihukumi haid. Dengan catatan, jadi sampean kudu pegang, bisa dihukumi haid semuanya, mulai awal keluar darah, berhentinya sampai keluar lagi semuanya dihitung haid. Tapi harus memenuhi kriteria 2. Yang pertama, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang kedua, darah yang dikeluarkan sudah ada 24 jam. Kemudian sekarang membahas tentang sholatnya. Karena kita tadi menurut penjelasan itu kan ada qaulnya Imam Sahbi, ada qaulnya Imam Lakti. Membahas masalah nakoknya, terus mandinya kapan, sholatnya bagaimana. Kalau qaulnya Imam Sahbi tadi mengatakan kan darah yang keluar beserta dengan berhentinya semuanya terhitung haid. Jadi sampai menghitung haid, misalkan tanggal 1 keluar, tanggal 2 berhenti, tanggal 3 keluar, tanggal 4 berhenti, tanggal 5 keluar darah lagi. Bagaimana ini kita menghitungnya? Selama 5 hari keluar berhenti, keluar berhenti, kemudian keluar. Jadi tanggal 1 keluar, tanggal 2 berhenti, tanggal 3 keluar, tanggal 4 berhenti, tanggal 5 keluar. Jika di total 5 hari darah yang keluar tanggal 1, berarti tanggal 3 sama tanggal 5, di total keluarnya darah kok ada 24 jam, maka mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 ini semuanya dihukumi haid. Berarti kalau menghitung bukan kok tanggal 1, 3 dan 5, bukan, tapi tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Sampun nggih, paham nggih? Karena kita mengikuti qaulnya Imam Sahbi, keluar darah bersama dengan nakok semuanya dihukumi haid. Berarti andaikan bulan puasa, otomatis tanggal 1 kan keluar, tanggal 2 berhenti. Sudah dicek dengan betul dengan cara-cara yang ada. Bagaimana mengeceknya? Kita lihat dengan cara jongkok. Jongkok ngertos nggih? Dodok ketika farji kita. Andaikan misalkan dodok seperti ini nggih. Nah, ini farji nggih gambarnya. Dodok misalnya disyuting, dilihat niku nggih. Ini masih disyuting kayak mas-mas LTN gitu nih. Mboten ngeres Mas, emang harus begini, nggih. Ngoten mboten jelas. Ini farji. Ketika jongkok kok kita lihat
ini terlihat, maka ini termasuk anggota yang wajib untuk disucikan ketika istinja. Maka kita melihatnya, kita ini sudah suci atau belum dengan cara jongkok. Kemudian ambil kapas, masukkan, misalkan ini lubang ya, lubang farji, kita masukkan, harus seperti itu. Kita masukkan sedikit, masuk, setelah masuk keluar lagi, kita cek ada bercak darah atau tidak. Kalau kapas keluar bersih, putih bersih, maka sudah namanya suci. Berarti kita langsung mandi dan diperbolehkan mengerjakan apa-apa yang dilarang ketika waktu haid. Ini banyak yang kurang paham. Kalau saya teliti, ini saya nyoba-nyoba, eksperimen kata anak sekarang. Pada anak ini, rata-rata itu anak yang masih usia awal haid, pengalaman haid, belum banyak yang belum mengerti cara pengecekan darah kita ini sudah berhenti atau belum. Bagaimana? Saya tanya, loh kok sudah suci berapa hari mainnya? 4 hari. Lah, kok cepat? Biasanya kan umumnya haid kalau tidak 7 hari kan 6 hari. Ini normalnya nggih. Banyak ketika wanita-wanita ini dalam keadaan sehat, ghalibul haid, umum haid itu kalau tidak 7 ya 6. Lah ini kok cepat? Bagaimana sampean melihat sucinya? Lah teng CD, paham CD nggih? Mas-mas iki karo CD diarani sing disetel. CD celana dalam. Loh, teng celana dalam saya sudah tidak ada bercak darah atau teng apa itu? Iya, softtek itu umumnya, tapi apa pembalut sudah tidak ada darahnya, berarti saya suci. Salah, tidak seperti itu. Cara mengecek bahwasanya kita benar-benar suci, sudah tidak keluar darah, itu harus ada caranya sendiri. Bagaimana? Dengan cara jongkok, kemudian ambil kapas, masukkan sedikit ke lubang yang tidak wajib di istinjai, nggih. Sampai ketika istinja niku cawi istilahnya. Kalau begini kan ini wajib diistinjai. Lah, kita harus memasukkan kapas pada anggota yang tidak wajib diistinja. Berarti harus dimasukkan sedikit, dimasukkan. Jangan masuk ke dalam, nggih. Masuk. Setelah masuk keluar. Kita cek kok sudah tidak ada bercak warna darah. Maka haid kita kalau sudah putih bersih, berarti haid kita sudah berakhir. Waktunya untuk bersuci, mandi dan melakukan sholat dan yang lain-lain. Sudah paham semua tentang masalah ini ya? Cara menghitung haid tadi harus diperhatikan karena kita mengikuti qaulnya Imam Sahbi, maka keluar darah bersama dengan nakoknya semuanya dihukumi haid. Tadi yang saya contohkan tanggal 1 keluar, tanggal 2 berhenti, tanggal 3 keluar, 4 berhenti, 5 keluar. Maka yang dihukumi haid bukan tanggal 1, 3, dan 5, tapi melainkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika bulan puasa bagaimana? Otomatis ketika berhenti kan mandi. Karena kita sudah mengecek dengan benar, sudah yakin kalau kita benar-benar dalam keadaan suci, otomatis mandi. 1 hari ini full kita sudah mengerjakan puasa. Ternyata tanggal 3 kok keluar lagi. Bagaimana puasa yang kita kerjakan? Tidak sah karena kita mengikuti qaulnya Imam Sahbi. Ketika keluar lagi, maka yang nakoknya juga dihukumi haid. Setelah itu dicek lagi. Setelah tanggal 3
bersih lagi, dicek dengan sungguh-sungguh berulang kali. Kalau ngecek jangan satu kali ya, dicek berulang-ulang sampai yakin kalau sudah benar-benar suci. Ternyata kok tanggal 4 berhenti. Berarti kalau berhenti mandi, sholat ketika Ramadan juga melaksanakan puasa. Andai kan ini full puasanya, kok tanggal 5 keluar lagi, bagaimana? Berarti puasa tanggal 2, tanggal 4 tidak sah. Sholat yang dikerjakan juga tidak sah. Bagaimana? Apakah berdosa kita melaksanakan sholat pada waktu haid? Enggak, karena ketidaktahuan kita kalau darahnya akan keluar lagi. Batas yang memisah antara haid 1 dengan haid berikutnya harus ada 15 hari 15 malam. Kalau tadi paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Dengan gambaran misalkan keluar putus-putus ataupun keluar secara terus menerus. Yang penting keluarnya masih dalam lingkup 15 hari. Misalkan tanggal 1 keluar, tanggal 4 keluar, berhenti, tanggal 6 lagi keluar, berhenti lagi, tanggal 10 keluar, berhenti lagi, tanggal 12 keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi tanggal 14, keluar lagi tanggal 15. Bagaimana? Seluruhnya masih dihukumi haid. Karena apa? Keluarnya masih dalam lingkup 15 hari. Ini patokannya aksarul haidi khamsata asyara yauman. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Tapi beda nanti ketika kita mengeluarkan darah lebih dari 15. Misalkan ini contoh yang gampang. Misalnya keluar terus tanggal 1 sampai 18. Keluar darah terus. Bagaimana? Apakah yang 15 ini haid karena aksarul haidi khamsata asyara yauman? Tidak demikian. Ketika darah yang kita keluarkan lebih dari 15 hari 15 malam, nanti ada bahasan sendiri, yakni pada bahasan mustahadhah. Karena apa? Darah yang dikeluarkan ketika darah kita itu melebihi 15 hari masih bercampur antara darah haid dan darah istihadhah. Maka kita harus menentukan mana haidnya, mana istihadhahnya. Besok ada pada pembahasan mustahadhah yang jumlahnya ada 7. Lihat orangnya terlebih dahulu, darahnya bagaimana, qawi dhaifnya bagaimana, dia tahu atau tidak, dia ingat atau tidak, dan lain sebagainya. Besok ada hukumnya sendiri-sendiri. Jadi darahnya masih bercampur antara darah haid dan darah istihadhah. Untuk memisah besok pada pembahasan mustahadhah. Kemudian andaikan ada darah yang keluar sudah tidak masa-masanya haid, masa tidak diperbolehkan haid. Tadi kan jarak yang memisah antara haid 1 dengan haid yang berikutnya harus ada 15 hari. Maksudnya masa tidak diperbolehkan haid itu yang bagaimana? Ketika darah berhenti sampai batas 15, setelah 15 inilah namanya masa tidak diperbolehkan haid, atau dihitung dari setelah suci sampai dihitung setelah 15, belakangnya belum ada 15, itu pun juga masa tidak diperbolehkannya haid. Suatu contoh, misalkan tanggal 1 sampai 7 keluar, berhenti, keluar lagi misalkan tanggal 18. Bagaimana? Karena sudah di luar lingkup 15. 1 sampai 7 berhenti. Kemudian 18, tanggal 18 keluar lagi. Berarti kan sudah di luar lingkup 15. Maka bagaimana? Berarti darah yang awal 1 sampai 7 namanya darah haid kalau memenuhi persyaratan haid. Pertama tadi sudah tidak lebih 15 hari, sudah ada 24 jam. Misalkan tanggal 1 sampai 7 dihitung keluar darahnya sudah ada
24 jam. Maka darah yang pertama tanggal 1 sampai 7 dihukumi haid. Kemudian yang keluar pada tanggal 18 karena menempati masa tidak diperbolehkannya haid atau masa kurang suci, maka darah tanggal 18 itu dinamakan darah istihadah. Tapi beda ini, istihadah cuman istihadah kurang suci. Berarti tinggal kita nanti menyempurnakan masa suci. Masa sucinya kan mulai berarti dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa hari? Berapa hari? 11 hari. Berarti kurang masa suci. Andaikan tanggal 18 keluar terus sampai tanggal 25, berarti setelah tanggal 22 itu haid yang kedua. Tanggal 1 sampai tanggal 7 tadi haid, terus dipisah dengan tanggal 8 sampai tanggal 21, 22, 15 hari 15 malam, 22 berarti masuk tanggal 23 sampai 25 itu haid yang kedua. Dipun paham nggih? Paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam, paling banyaknya haid 15 hari 15 malam. Masa yang memisah haid 1 dengan haid yang kedua harus ada 15 hari 15 malam. Kemudian ketika ada darah yang terputus-putus, maka bagaimana? Andaikan keluarnya masih dalam lingkup 15 hari, semuanya terhitung haid. Keluar darah beserta nakoknya semuanya dihukumi haid, karena mengikuti qaulnya Imam Syafi'i. Kemudian ini ada keterangan, misalkan kebiasaan haid kita itu 7 hari rutin, kadang 7 hari misalkan, kadang 8, kadang 9, dan macam-macam seperti itu. Pada suatu ketika kok keluar darah 2 hari sudah berhenti. Ini kalau menurut keterangan, bagaimana? Setelah 2 hari kita angan-angan, biasanya tidak seperti ini. Jadi adat kita kadang itu 8, misalkan 6 atau 7. Ini masih 2 hari kok sudah berhenti. Bagaimana? Ada 2 versi. Ketika darah yang kita keluarkan tidak sesuai adat, yang pertama, menurut versinya Imam Nawawi mengatakan, ini membahas tentang masalah mandinya ya. Menurut Imam Nawawi, ketika darah yang kita keluarkan tidak seperti adat biasanya, bagaimana? Tetap setelah berhenti, misalkan tadi biasanya 7 hari, ini 2 hari kok berhenti. Berarti setelah berhenti dicek kok sudah bersih, memang benar-benar bersih, yakin, dicek dengan persyaratan yang ada seperti tadi yang saya terangkan di depan, maka harus langsung mandi, kemudian sholat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Sampai-sampai berhubungan dengan suami pun juga boleh. Meskipun nanti dimungkinkan darah itu masih keluar lagi, mungkin, karena kita kan tidak tahu. Kalau menurut Imam Nawawi setelah berhenti berarti ya langsung mandi, sholat, boleh mengerjakan apa yang menjadi larangan ketika haid. Ketika puasa juga puasa. Tapi setelah itu ternyata kok keluar lagi, maka bagaimana? Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan itu tidak sah. Bagaimana dengan tadi berhubungan suami istri yang kadung dikerjakan? Itu juga tidak berdosa. Itu kalau menurut Imam Nawawi. Tapi kalau masalah perhitungannya sama,
keluar darah bersama dengan nakok, semuanya dihitung haid. Tapi versi yang kedua, versinya Imam Rafi'i, ketika darah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan adat kebiasaannya, misalkan biasanya 7 atau 8, ini kok 2 hari sudah berhenti, bagaimana kalau menurut Imam Rafi'i? Maka ditunggu aja, intidhar, ditunggu, tidak usah mandi. Kalau puasa juga tidak puasa terlebih dahulu, juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu. Lah, andaikan setelah ditunggu kok darahnya keluar lagi, otomatis semuanya kan juga terhitung haid. Tadi tidak bermasalah. Tapi ketika ditunggu kok tidak keluar lagi, otomatis haidnya cuma 2 hari. Bagaimana dengan hari-hari yang dia tinggalkan? Kalau menurut Imam Rafi'i tadi kan tidak mandi, ya juga tidak sholat, tidak puasa. Berarti wajib qadha sholat setelah 2 hari tadi. Setelah menunggu biasanya 7, ditunggu sampai hari ke-7 kok tidak keluar, berarti qadha sholat tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalau menurut Imam Rafi'i. Semua memiliki alasan. Kalau Imam Nawawi, alasannya kenapa kok kita harus langsung wajib mandi? Jangan sampai ada sholat yang kita tinggalkan. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang. Sama-sama. Jadi tergantung panjenengan. Ambil pendapatnya Imam Nawawi atau pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau memang darahnya tidak sesuai dengan adat, loh nggih. Kalau sesuai dengan adat, ketika berhenti langsung diwajibkan mandi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajibannya, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian masalah tadi pengecekan kita ini sudah suci atau belum. Tadi kan dengan cara jongkok, kemudian dimasukkan kapas ke lubang, masuk sedikit, dikeluarkan, dilihat kalau nggak ada bercak warna darah, berarti kalau sudah putih bersih, maka itu tandanya kita sudah dalam keadaan suci. Ketika kita mengecek, biasanya yang keluar kalau kita memang benar-benar suci, yang keluar apa? Biasanya kan kapas dimasukkan, keluar lendir. Sampeyan menyebutnya dengan bahasa keputihan. Bagaimana hukum keputihan? Ini saya cari-cari referensi, kalau di keterangan kan di sini tidak disebutkan, tapi ini juga sangat penting. Status keputihan yang keluar setelah terhentinya darah itu dihukumi kita dalam keadaan suci, berarti langsung wajib mandi dan melakukan kegiatan atau kewajiban yang lain. Tapi yang dipermasalahkan hukum cairannya. Cairan yang keluar dari tubuh kita selain darah, kalau darah kemarin kan ada namanya darah haid, nifas, dan istihadah. Ada cairan lain yang keluar dari tubuh kita yang sama-sama berwarna putih. Ada namanya mani, ada namanya madhi, ada namanya wadi. Kalau mani ini hukumnya suci, tapi mewajibkan untuk mandi ketika keluar mani. Ciri-cirinya juga berbeda. Kalau mani dari segi bau juga berbeda, rasanya juga berbeda. Lah ibu-ibu fatayat pun paham sedanten. Itu kalau mbak-mbak. Kalau mas-mas yang LTN jangan bayangkan dulu ya mas. Mani ketika keluar mewajibkan mandi, tapi hukum cairannya itu suci. Bedanya sudah tahu semua insya Allah. Kalau madhi ini sama-sama cairan putih yang keluar,
Tapi keluarnya ketika ada hasrat. Pun paham ya hasrat ya? Ya ada rasa-rasa setruman lah gitulah. Ini biasanya tanpa ada sebab musababnya sampai nek ngantawisi kepujian. Biasanya setelah men selesai itu keluar cairan tersebut. Maka bagaimana hukumnya? Suci atau najiskah? Ada 3. Kita lihat kondisinya, keluarnya dari mana. Yang pertama, bila keluar dari balik liang farji, misalkan ini farji dengan gambaran lagi ya. Ini farji, ini liang ini lubang. Kalau keluarnya ini pada liangnya berarti bagian dalam. Andaikan anggota farji ini tidak terjangkau oleh penis, paham penis mboten? Oke. Itu kan ya Mbak IPP niki, paham ya? Paham ya? Ini anu ya, ndak porno tapi harus begini. Ini liang farji. Andaikan anggota penis ini masuk dan keluarnya ini di sini, berarti tidak terjangkau oleh penis, masih keluarnya dari atasnya, bagian dalam. Ini perlu Mbak. Maka yang keluar ini yang keluar ini dihukumi najis. Saya ulang lagi. Terbawa oleh senyuman sampean. Loh, harus paham seperti itu. Ini farji itu vagina. Lah, ini ada cairan. Ketika cairannya keluar dari dalam itu sebatas mana? Andaikan ini anggota gitu. Farji dimasuki penis tidak terjangkau, tidak tersentuh, maka keluarnya ini cairannya dihukumi najis karena keluarnya dari dalam. Pun paham nggih? Sekarang yang kedua, andaikan keluarnya itu dari liang farji, berarti cuma dari lubangnya saja. Kalau tadi dari dalam, ini keluarnya dari liang farji. Andaikan ini anggota penis masuk, ini masih terjangkau. Misalkan, ini gambarannya nggih, jangan ngeres. Seperti ini, masuk, ini terjangkau. Maka keluarnya cairan tersebut ini berbeda pendapat ulama mengatakan. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Yang ketiga, bila keluarnya dari luar liang farji, ini berarti luarnya. Ketika misalkan anggota farji tampak ketika jongkok, berarti posisi sampean jongkok, keluarnya dari situ, mungkin itu sisa-sisa dari sampean bersuci, kemudian keluar cairan. Maka bagaimana? Cairan yang dikeluarkan itu hukumnya suci. Ya, beda tadi yang pertama najis karena keluarnya dari dalam. Yang kedua berbeda pendapat, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Yang ketiga suci. Berarti sampean rasakan sendiri keluarnya tadi dari mana, nggih? Nah, itu membedakannya harus yakin. Yakin dari mana? Kalau untuk berhati-hati berarti hukumnya najis. Paling banyak itu mesti keluar dari dalam. Untuk berhati-hatinya berarti kita ambil yang iya. Berarti ketika hendak melaksanakan sholat harus dibersihkan najisnya terlebih dahulu. Ini juga banyak yang tidak tahu. Biasanya mau sholat langsung wudhu, tidak pakai cek. Padahal sebagian besar kaum wanita ini mesti mengalami kepujian. Paling aman ketika sampean bepergian, acara seperti inilah istilahnya. Itu CD-nya dikasih bisa pentiliner, bisa pakai pembalut, aman nanti. Ketika mau sholat tinggal lepas pembalut atau ventilatornya, langsung kita bersihkan. Tapi kita bersihkan farjinya dulu dengan cara jongkok. Cara istinja itu juga harus betul dengan cara jongkok. Berarti ketika kita membersihkan coro jone cawi,
kudu karo ndodok. Nggih. Tidak cukup dengan berdiri. Karena apa? Kita ini banyak lengkup-lengkupan. Nggih. Seperti jajan bikang, paham? Farjinya orang perempuan, Mas LTN langsung guyu. Farjinya orang perempuan itu kan seperti kalau mingkup, terus kemudian kalau dodok kan mekar. Nah, bikang toh nggih? Oh, nggih. Seperti jajan bikang semboten ado-ado, seperti itu. Jadi ketika kita istinja juga harus benar, harus dengan jongkok, kemudian kita dehem-dehem. Paham nggih? Dehem kan, ya. Karena apa? Sisa-sisa kotoran yang di dalam biar keluar. Tidak. Memang caranya begitu. Istinja itu dengan cara jongkok. Kemudian cawi dehem dulu atau ditekan-tekan. Bisa kubul atau dubur. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Jalan belakang juga banyak lempit-lempitannya loh nggih. Nah, itu kalau cahit juga harus hati-hati. Cara istinja harus hati-hati. Jadi harus benar-benar dibersihkan dengan cara ditekan atau dengan cara dehem. Ini buat berhati-hati ketika ada sisa-sisa cairan yang ada di dalam tidak keluar ketika kita melaksanakan sholat. Ini biasanya diremehkan sama kaum kita nggih. Lek kaum laki-laki sih lempitane mek didik nggih. Oh nggih. Nek wong wedok iki lempitane akeh, jadi harus ekstra hati-hati. Caranya juga harus benar. Karena apa? Ketika nanti bersuci kita tidak benar, itu juga mengakibatkan ibadah yang kita kerjakan tidak bisa diterima, tidak sah. Jadi harus benar, hati-hati, dan juga harus diilmoni. Sudah dari sini? Kemudian bisa kita ambil kesimpulan dari keterangan-keterangannya. Dari keterangan yang ada bisa kita simpulkan. Jadi ini kita rangkum dari awal tadi. As-surah aqallul haidi itu paling sedikitnya haid. Berapa tadi? 1 hari 1 malam. Kita gambarkan dalam 1 hari 1 malam, mulai duhur sampai zuhur lagi keluar, ini ittisol. Kemudian tanggal 2 sudah tidak keluar lagi. Bagaimana? Berarti tanggal 1 ini dinamakan darah haid. Ini sudah bisa dinamakan haid. Karena apa? Sudah memenuhi 1 hari 1 malam. Minimal haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ini kalau keluarnya terus menerus. Sekarang aksarul haidi, paling banyaknya haid 15 hari 15 malam. Andaikan mulai tanggal 1 keluar sampai tanggal 15 keluar terus, ini juga namanya haid. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 semuanya dinamakan darah haid. Ghalibul haid itu haid yang banyak dialami di kaum wanita. Berapa? Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ini umum. Kemudian aqallut tuhur bainal haidataini, paling sedikitnya suci yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua harus ada 15 hari 15 malam. Misalkan tanggal 1 sampai 7, 1 sampai 7 lah katakanlah, keluar darah, kemudian berhenti. Berarti seharusnya ketika darah keluar lagi bisa dikatakan haid, ini harus ada jarak yang memisah 15. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Andaikan berarti tanggal 23 kok keluar lagi, ini bisa dikatakan ini haid yang kedua, ini haid yang pertama. Karena apa? Jarak yang memisah haid yang pertama sudah ada 15 hari 15 malam. Al-haid salah satu ayam, haid selama 3 hari. Ini juga tidak dinamakan akol,
juga tidak aksar. Ini cuma contoh saja. Jadi paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam, paling banyaknya haid 15 hari 15 malam. Jarak yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua harus ada 15 hari 15 malam. Sekarang sesuai dengan yang ada di kitab, coba diperhatikan semua, kan ada jadwal ada muttisalid dam fi dhimni 15 yauman. Ini jadwal tabel yang menerangkan tentang darah yang terputus-putus. Darah yang terputus-putus dalam lingkup 15 hari 15 malam. Suatu contoh, majmu'ud dam balagha aqallul haid. Seluruh darah sudah mencapai paling sedikitnya haid. Berarti bila dihitung keluarnya darah mulai awal sampai akhir semuanya ada 24 jam. Suatu contoh, tanggal 1 mengeluarkan darah 6 jam, tanggal 3 8 jam, tanggal 5 4 jam, 7 6 jam. Di total 6 sama 8? 14. 14 sama 4? 16 sama 6? 24. Sudah genap. Meskipun ini harinya panjang, maka jika di total ini semuanya ada 24 jam, seluruhnya dinamakan darah haid. Berarti haidnya bukan hanya kok tanggal 1, 3, 5, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bersama nakoknya semuanya dihitung haid. Berarti kalau kodok puasa berapa hari? 7. Bukan kok hanya tanggal 1, 3, 5 ataupun 7. Contoh yang bawahnya juga sama. Ini dihitung 4, 6, 5 tambah 5 tambah 4, semuanya juga ada 24 jam. Misalkan warnanya bermacam-macam, bagaimana? Misalkan merah, hitam, merah lagi, kuning, keruh. Bagaimana? Semuanya ketika darah ini keluar masih dalam lingkup 15 hari, tidak terpaut warna, warna apa saja, semuanya dihukumi haid. Lah kenapa kemarin kok harus mengetahui warna? Besok ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan mustahadhah. Tapi kalau tidak dalam masalah mustahadhah warna darah apapun, ketika ada 24 jam tidak lebih dari 15 hari 15 malam, maka seluruhnya dari awal keluar darah sampai akhir dihitung haid. Contoh berikutnya juga sama ini. Dihitung 3, 4, 3, 4, 6, 4. Selama 13 hari mengeluarkan darah terputus. Di total dari awal keluar darah sampai akhir semuanya sudah ada 24 jam. Atau katakanlah bisa lebih nanti. Maka darah yang dikeluarkan dari awal sampai akhir, berarti ini sampai 13 hari, seluruhnya dinamakan darah haid. Berarti haid kita seperti contoh yang ini selama berapa hari ini? 13 hari. Kodok puasa, andaikan ini masuk bulan Ramadan, berarti kodok puasanya berapa hari? Juga 13 hari. Meskipun ini pada tanggal yang ini, meskipun pada tanggal 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ini kan sudah puasa. Kenapa? Ketika berhenti mandi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada, meskipun sudah puasa beberapa hari, karena perhitungan haid dari awal sampai akhir bersama dengan nakoknya, berarti puasa yang kita kerjakan ketika nakok ini tidak sah. Eman, gemotan eman, memang keterangannya seperti itu. Jadi kodok puasanya mengulang dari tanggal 1 sampai 13. Sekarang contoh darah yang dikeluarkan kurang dari 24 jam. Majmu'ud dam naqasa an aqallil haidi. Darah yang keluar kurang dari 24 jam. Contoh ini keluar dalam 12 hari mengeluarkan darah
kalau di total cuma 18 hari. Maka bagaimana? Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 ini namanya damul istihadah. Darah yang dikeluarkan adalah darah istihadah. Berarti wajib melaksanakan sholat, puasa juga wajib melaksanakan puasa. Sholatnya orang istihadah juga ada caranya tersendiri, tidak seperti sholat orang yang sehat, sholat biasa. Bagaimana caranya sholat istihadah? Harus dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan sholat harus dibersihkan dengan cara jongkok. Setelah bersih dimasuki kapas, juga sama seperti tadi, dimasukkan ke dalam sedikit. Kemudian setelah itu baru wudhu. Wudhunya juga ada caranya sendiri. Tidak boleh kalau wudhunya biasa kan nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari. Tetapi kalau istihadah diganti, tidak li raf'il hadasil asghar, melainkan listibahatis shalah. Karena apa? Kita masih mengeluarkan hadas. Jadi tidak li raf'il hadasil asghar, melainkan listibahatis shalah. Sama dengan sholatnya orang yang beser. Okay. Contoh yang bawah ini juga sama. Ini misalkan keluarnya darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Jika di total semuanya belum ada 24 jam, maka darah yang dikeluarkan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ini dihukumi darah istihadah. Pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Semoga apa yang kita kaji bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.